up, no counter. Di sini kami akan membacakan pertanyaan tentang makanan halal dan baik kepada kita. Yang pertama, apabila ada seorang pedagang menjual makanan haram dengan halal, apakah yang halal bisa menjadi haram? Ya baik, untuk pertanyaan itu ada pedagang yang menjual makanan yang haram dengan yang halal. Apakah kemudian yang halal itu bisa menjadi haram? Jadi untuk makanan, jenis makanan halal dan haram itu ada dua kategori yang dibedakan. Satu adalah haram itu bisa berasal dari zatnya sendiri. Contoh misalnya itu kan berasal dari haram. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memperoleh atau memprosesnya. Contoh misalnya ada sesuatu yang itu asalnya halal tetapi diproses dengan cara yang tidak halal, maka dia menjadi haram. Contoh kambing, dia disembelih tanpa melalui dengan cara-cara syariat Islam, maka kambing itu menjadi halal, yang asalnya halal kemudian menjadi. Jadi bukan persoalan pedagang itu menjual perdagangan yang ini haram kemudian bisa menjadi halal, atau sebaliknya yang halal kemudian bisa menjadi haram, tidak. Tetapi kalau dia menjual barang yang halal, secara datanya barang yang dijual itu sudah halal, proses yang diperoleh dari barang itu juga halal, maka ya halal. Tapi kalau kemudian dia menjual barang yang dari zatnya itu sudah haram, jadi apa-apa nih barang ini tetap haram. Begitu pertanyaannya. Sekarang pertanyaan dulu ya Pak. Bagaimana ciri-ciri makanan baik dan halal menurut syariat agama? Tadi yang sudah sampaikan, makanan yang halal dan yang baik. Jadi makanan yang baik itu halal. Tapi kalau kemudian yang halal itu saya yakin sudah. Jadi termasuk dari makanan yang halal itu adalah bagaimana kalau makanan itu dia dari tidak menjijikan, itu kan kalau halal ya. Kemudian diperoleh dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau ciri spesifik apakah makanan itu harus kemasannya cantik atau mungkin penyajiannya oke, itu bukan itu. Tapi tadi kembali kepada konteks dasarnya bahwa kalau makanan itu secara datanya sudah halal, sudah pasti nanti akan baik. Tapi dan juga prosesnya sudah halal, maka sudah pasti menjadi halal. Nah, tetapi apapun sebaik itu makanan kalau kemudian dari zatnya sudah halal, ya dari zatnya sudah halal, asalnya barang itu sudah halal, walaupun diproses secara halal sekalipun tetap halal. Jadi kategori ciri dari makanan yang halal dan yang baik itu salah satunya tadi. Jadi tidak bisa menjustifikasi bahwa makanan dalam kajian baik lantas dia akan menjadi halal karena kebaikan, bukan. Tetapi ya lihat, ini memang zat awalnya dia halal apa haram makanan itu. Itu yang saya sampaikan. Ada makanan yang asalnya halal, daging kambing misalnya, tapi disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Itu kan cara penyembelihan yang tidak benar secara syariat Islam. Maka makanan yang asalnya halal ini kemudian juga menjadi haram, karena senajan zatnya yang kemudian itu menjadi haram, tetapi prosesnya tidak dilalui dengan baik sesuai dengan cara Islam, maka makanan ini itu menjadi haram. Atau misalnya yang halal sekalipun, ya, yang halal sekalipun, tetapi dari prosesnya, contoh misalnya durian, prosesnya kan haram, ya, kamu gorok kambing, benar goroknya, menyembelihnya benar, kesediaan bangunin sudah benar, tapi kambing itu curian, ambil dari tetangga dan disembelih, kan prosesnya kan itu halal, apa haram, sengaja itu kambingnya halal. Nah itu jadi semacam ini harus juga, ya. Di kelas 11 kemarin kita studinya kembali selama 3 hari dan mayoritas orang di sana beragama Hindu. Ketika kita makan di restoran Bali dan disediakan berbagai menu makanan di sana, kita juga tidak tahu apakah makanan tersebut diolah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.
bagaimana hukumnya ketika kita memakan makanan di sana? Ya, bagus sekali. Ini keren ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita menyikapi traveling tidak harus tidak ini artinya traveling tidak harus dengan mayoritas Islam atau mungkin kalau kembali dari kamu bilang di sana banyak yang Hindu, ya tidak harus seperti itu ya, artinya traveling gimana pun kalau kita makan di restoran yang tidak ngerti makanan itu halal atau enggak, kita ragu. Itu yang paling penting kalau kuncinya dalam akun ibadah. Jadi kembalikan kepada zat asalnya makanan. Jadi dikembalikan kepada zat asalnya makanan. Contoh nih, saya pesan rendang. Kamu tahu rendang itu ada dari daging sapi. Pasti kalian dari daging sapi sudah. Asalnya daging sapi itu kan halal. Maka itu yaitu kembali halal. Tetapi kan masih di situ kamu ragu, apakah nanti ini digoreng dengan cara yang benar, apa diproses dengan cara yang benar? Yang salah kita kan nggak tahu. Maka ketika yang konsep seperti itu dilakukan, poin yang kedua ini dan kembalikan kepada konteks awal. Karena sebab Rasulullah pernah kok dalam satu momen tertentu Rasulullah itu memberikan makanan yang dia orang itu disajikan oleh orang manusia, ya, disajikan oleh orang manusia dan Rasulullah mau makan sahabat lu Rasulullah itu kan semua ada orang muslim bukan dari kalangan kita apa jawab Rasulullah Rasulullah tidak makan Bismillah dan kenji pernah juga diberikan kenji juga sama jadi diberikan kenji sama orang yang muslim kemudian Rasulullah memotong Bismillahirrahmanirrahim memotong kenji itu kemudian meminta sahabat artinya apa bahwa dalam keadaan yang kita tidak ngerti bagaimana prosesnya gunakannya daripada dasar. Kecuali kalau kemudian sudah benar-benar itu, misalnya dari dagingnya sudah haram, misalnya daging babi, tapi kayak apa? Kita nggak boleh makan. Nah, cenderung film itu ada, nggak tahu. Ya itu sudah pasti haram. Ya kan? Tapi kalau kemudian ada disajikan makanan yang begitu, atau misalnya nih, wah ini ada nasi goreng nih. Nanti jangan-jangan nasi goreng ini nanti campur dengan wajan yang sama dengan daging goreng babi, ya, semacam itu dihiraukan. Artinya karena ini prosesnya kita nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti, orangnya kan nggak tahu. Ya kembali kan bahwa nasi goreng itu halal ya sudah halal. Karena menyikapi sebuah kejadian yang itu memungkinkan kamu kita goreng dan membuat kamu berselat dan kita nggak ngerti prosesnya. Jadi kembalikan zat asalnya dari makanan. Ya. Lebih bagus ya memang ngerti, jadi digoreng iya caranya mati itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, nggak usah ngurus berat sini karena konsep dasarnya Islam itu tidak menyukai sesuatu yang memberatkan gitu karena kan ya harusnya meringankan dan kalau kita sudah apa sekali itu misalnya hanya ada warung itu gitu. Itu yang mengeluh orang Hindu apakah kita mau mati kemudian tidak makan karena kita meyakini bahwa oh ini nanti pasti sengaja daging kambing ini nanti pasti dibakar atau digoreng dengan satu wajan satu apa ini gorengan yang sama dengan daging babi. Mati itu mana? Itu adalah menyalai konsep kemanusiaan dan itu karena itulah maka dalam menyikapi pertanyaan yang terakhir ini itu kembalikan aja itu kepada zat asalnya. Kalau dia halal sudah apa? Kalau kamu nggak ngerti, kita ngerti bagaimana proses pengolahannya ya sudah kita husnuzon aja. Kasarannya kan begitu, kita husnuzon bahwa daging ini diproses dengan makanan ini sudah diproses dengan sebagai misalnya. Cukup. Masih ada satu lagi. Oh masih ada lagi. Apa hukum makan kanjil? Karena setahu kami, kanjil adalah hewan bertani dan kanjil juga tidak termasuk sebagai golongan hewan karnivor. Oke. Kanjil juga berusaha tidak? Tidak. 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 Tapi bertani ya. Makanya apa itu? Buah sama tumbuh-tumbuhan. Oke bagus. Yang itu menjawab. Kancil betul dia punya tarik. Yang diharapkan dalam Al-Quran dalam ajaran Islam itu adalah yang ditarik dan bahwa tarik itu digunakan hewan yang bersangkutan itu untuk berburu makanan, memangsa hewan lain. Nah sementara si kancil itu kan makanya buah-buahan. Walaupun dia bertaring, kemudian dia tidak menggunakan taringnya itu untuk berburu, untuk mengejar makanannya ini tadi. Artinya ya ini nggak apa-apa selama
itu boleh untuk digunakan oleh pemerintah. Kalau kemudian artinya apa? Kalau kemudian pemerintah memberikan peraturan bahwa kancil itu ada hewan yang dilindungi, dan jadi nggak boleh kita makan, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks agama boleh, karena tarifnya itu adalah tidak bagian dari untuk digunakan dia untuk berburu mencari makan. Maka kancil itu kan apa katanya adalah gitu ya. Makasih. Sudah. Ya, iya.